Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Rismala Dewi, NIM 50200026 dari kelas 4 APGSD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. 1. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekadar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN tahun 2010 sampai tahun 2014 sektor pendidikan, dan Impres nomor 1 tahun 2010. 2. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. 1. Kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. 2. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah. 3. Pada masa darurat COVID-19, seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari sekolah. 4. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat COVID-19 dan dilakukan apabila sekolah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. 3. Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum paradigma baru sebagai bagian penting upaya dalam memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut diperlukan perubahan yang sistemik. Kualitas guru dan kepala sekolah tentu menjadi faktor kunci dalam transformasi pembelajaran. Tapi, ada perangkat lain yang tidak kalah penting, yaitu kurikulum. Pertama, menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteksnya. Kedua, agar proses perubahan kurikulum nasional terjadi secara lancar dan bertahap. Selanjutnya tentang rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. 1. Rasiologis kurikulum 2013. Yang pertama, perubahan proses pembelajaran. Maksudnya yaitu dari siswa yang diberi tahu menjadi siswa yang ingin mencari tahu. Dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Memerlukan penambahan jam pelajaran. 2. Kecenderungan banyak negara menambahkan jam pelajaran. 3. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia dengan negara lain relatif lebih singkat. 2. Rasiologis kurikulum darurat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, ingin meringankan beban guru, orang tua, dan siswa dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia menerbitkan kurikulum darurat yang diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi. 3. Rasiologis kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project. Kurikulum paradigma baru mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Baik teman-teman, itulah penyampaian materi dari saya mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.